Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidh ala sunanin wa adabin atat ma'thuratin an khairi man ja mursala. Hafidh ngertos sapa sira ala sunanin ngatos pira-pira ibadah hasanah, ibadah sunnah, wa adabinan pira-pira adab atat kang teka apa sunan wa adab. Ma'thuratin kang den nukil min an khairin saking kebagusannya Kanjeng Nabi, anu khairiman sing kebagusannya Kanjeng Nabi, jakang teka sapa man mursalan hale kang den utus. Ai hafid tegese ngreksa sapa sur ayu saliku haile wong kang ibadah, wong kang ngambah dareng dalan ilallahi ilallahi dalan makrifat marang Allah. Ala sunanis salat ing atase pira-pira salat sunnah wa ghairi halan liyane sunanis shalah wa adabinan adab. Wajat kang teka apa sunanis shalah manqulatan hale kang den nukil atau pindah anu khairi man saking bagus-bagusnya makhluk koja anak kang teman teka sapa man ing kita mursalan hale kang den utus min hadratillah saking pangayoman Gusti Allah ta'ala hale malur sapa Allah. Wal adabu te kang aran adab, tata krama, etika, moral, anggainggi. Yayo adabiku ma perkara yoh madu kang den puja apa makalan saking arek ucap wa fi'lan lan saking arek penggawe. Ai ada fi'lan, ai ada ahsanil ahwali. Tegese nekani bagusnya pira tingkah wal akhlaq lan pira pakerti wa kala ngendika sapa Ibnu Athaillah Asy'ah Ibnu Athaillah al-adabu utawi kaharan adab iku al-wuqufu kandhek mal mustahsanati sertane pira-pira perkara kang den wilang-wilang bagus. Kala ngendika sapa Asy'ah Ibnu Athaillah manute manane al-wuquf iku antu amilanya ento ngamal sapa sir Allah insyaallah sirron ing dalam secara sirri walana ing dalam tingkah ngedeng terang-terangan bil adabi klan nganggo tata krama faida kunta kadzalik faida kunta mangken dene kan ana sapa sir kadzalik kama antu amila Allah sirron ya kunta mangkana sapa sir adiban wong kang akeh tata krama wa in kunta sanajan ana sapa sir ku ajamian wa selain bangsa Arab itu jenenge ajam. Itu ma'unsi tunuli dan tebangan min bahari tawil saking bahar tawil. Idana tokot ja'at bikuli maliha wa in sakatat ja'at bikuli malihin. Idana tokot dalam mengucap sapa mar'ajat maka teka sapa mar'a bikuli malihatin kelawan saben-saben gunuman kang manis. Wa in sakatat menang sapa mar'ajat maka teka sapa mar'a bikuli malihin kelawan tingkah manis. Wakilan capakan opo al-akhdu wakilan lan tucap al-ahdu bimakarimul ahlak ay al-adabu te kang adab iku watang qasim lan dari kebagi apa al-adabu beradab ila arba'ati aqsamin maring papat pira-pira panduman syar'iyyin kang bangsa syara' wa utawi adab asy-syar'i iku imtithalul ma'murat wa jitinabul manhiyat wa tabi'iyyin bangsa topikal karomi keloman wa syujatilan kendel wa kasbiyyin bangsa kang ngasilaken kelawan ikhtiar kama'rifatin nawi kaya ngoru ilmu nahu gramatika Arab walugotilan ilmu bahasa wasufinan bangsa sufi wawatekaran bangsa sufi kudabdul hawasi melanggeri atau membatasi pira anggota lahir wa muraatul anfasi lan ngreksa pira-pira ambekan. Kala ngendika sapa Ba'dum sebagian ulama min bahril mutaqarrib wa ma kullu waqtin tara mus'ifan fakun hafidhan li tariqil adab tarallaha yukshifu ma qad khufiya fatukhzi bi ajrin wa naili rutab wa ma kullu waqtin lan ora ana utawi saben-saben wa ma kullu waqtin ora ana utawi saben-saben waktu iku tara ningali sapa sira ing waktu
mus'ifan ingkang nulungi ya fakun mangkana sapa siku hafidhon wong kang jaga litorikul adabi maring dalane tata krama karo mangkane ningali sapa sira Allah insyaallah ya subhanahu ngebuka sapa Allah maing barang kodo khufya kan sama apa ma patu do mangka den doi sapa sira bi ajeng lan pahlawane lirutab lan merkoleh pira-pira derajat anat tasawuf tasawuf kulo sing tasawuf iku la huwa tasawuf ala tata krama wa minal awarif lan setengah saking kitab awariful ma'arif patubanhu mangka nyuga sapa sira ing adab wa iwalan lan tetanggenan sapa sira wa awila lan tetanggenan sapa sira at-tasawwuf kulluhu huwa al-adab pun. Untuk pembahasan kali ini kita telah meneruskan tentang wasiat-wasiat daripada takwa, yaitu hafid ala sunan wa adabin atat. Ternyata manusia itu tidak harus melakukan hal-hal yang wajib saja, melainkan ibadah sunnah pun juga harus kita lakukan beserta adabnya. Dan sunnah di sini maksudnya ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi indal fuqaha. Ketika dilakukan maka mendapatkan pahala. Ketika ditinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Itu namanya sunnah. Wa indal mu'adzin aqwalu sallallahu alaihi wasallam wa qalu ahwalu. Tapi ujar ulama hadis yang nama sunnah itu af'al dan ahwal, aqwal af'al ahwal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan baginda Kanjeng Nabi, yang dilakukan Kanjeng Nabi dan juga tingkah lakunya Kanjeng Nabi itu namanya sunnah. Di menengah Kanjeng Nabi mawon itu sunnah. Hafid ala sulim adabin atat, orang-orang yang jauh marak ning Gusti Allah, latih rigona Gusti Allah, itu harus menjaga terhadap sunnah dan adab. Karena apa? Karena ketika manusia melakukan ibadah sunnah, ada ta'thirun fi tanwiril qulub, di dalam hati itu membekas. Wasirrul mursalin sallallahu alaihi wasallam asma'in. Wasirrun dalam tingkah sirri. Jadi di dalam ada rahasianya, ada bekasnya wong sing tukang lakoni ibadah sunnah. Jadi kanggo nampel perkara wajib. Ya wajib bebe ya ora apa-apa. Tapi ya bagusnya ditambahi sunnah. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, adab itu orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Al-adab al-wukuf amal mustahsanat, orang-orang yang selalu berbuat baik. Artinya antu amila lasiran wa alanan bil adab. Ketika waktu sendiri, waktu terang-terangan, tetap dedonga yang go adab, nang Gusti Allah nganggo adab. Atau ngibadah standarnya tetap nganggo adab. Walaupun toh kita bukan orang Arab. Ketika kita melakukan adab, bagaimana kita di wong Arab atau wong Ajam, tetap ibadah nganggo adab. Karena ibadah itu supaya wusul terhadap Gusti Allah ya harus apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, kita sebagaimana menurut ulama terus sampai tabiin sampai para sahabat sampai tekang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi Jibril dan tekang Gusti Allah, sehingga sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana Kanjeng Nabi salat. Al-adab ila arba'ati aqsam, adab itu ana papat secara syariat. Jadi wong sing nglakoni sembahyang 5 waktu iku wong lagi nglakoni etika, akhlak, hubungan, menghormati ning Gusti Allah.
imtithal ma'murat wa jitinabi manhiyat itu ya adab. Nglakoni ning perintahe ngadohi ning larangane Gusti Allah iku ya adab. Karena yang namanya melaksanakan syariat itu pada dasarnya tidak lepas dari imtithalul ma'murat wa jitinabul manhiyat. Bagaimana bab sholat ya berarti makmur, ibadah, diperintah. Bab riba berarti ya dilarang. Pemunafat ya perintah. Itu kalau fikih itu ada sifatnya ubudiyah, ada sifatnya muamalah, ada sifatnya munjiyat atau jual beli, kata-kata itu termasuknya adalah ilmu fikih. Wa tabi'in atau yang bersifat karakter karomi kayak loman. Wong loman iku patek. Patek kayak loman ya loman. Tekan dibayar dermawan. Bagena ditutup-tutup yang gerbang. Karena termasuk daripada watak secara adab secara watak. Wa syuja'alan berani. Keberanian itu adalah watak. Tidak bisa wong-wong jejeri sok kewanian ku ya rada angel. Termasuk ya watak juga. Dan yang paling berani ya Kanjeng Nabi. Wa kasbi dan juga ilmu kasbi. Kasbi itu satu bentuk usaha yang bisa menghasilkan dengan cara bekerja. Artinya mengerti ilmu nahu. Ilmu nahu itu tidak bisa dengan cara kasbi, dengan cara tabiat ya harus belajar, usaha. Dalil-dalil ya kayak man utubul ilma walau bisin manjada wajada itu ya berbentuk ilmu kasbi walau ilmu bahasa kita. Untuk apa kita memahami bahasa ya untuk memahami kitab Al-Quran. Buat apa kita memahami kitab Al-Quran ya untuk diamalkan. Terus diamalkan tujuannya apa ya ikhlas tujuannya apa nggak ridhonya Gusti Allah, ujung-ujungan ke sana. Berarti ya masih standar saja walaupun kita pandai bisa berbahasa Arab. Karena maqasidu ilmul Arab adalah ma'rifat billah. Wa sufiyun wa wadabtul hawasi atau ilmu yang sifatnya menjaga badan kita dan juga menjaga terhadap nafas itu sifatnya zikiran. Sehingga ada yang mengartikan bahwa semua tasawuf adalah adab moral kang bagus. Dan juga diterangkan bahwa tidak ada Al-Islam Zakaria bahwa tasawuf juga ada tajridul qulub lahu ta'ala. Pokoknya urip iku atine wis ngandel ning Gusti Allah. Jadi orang bingung. Wahtiku rumah siwau dan juga menganggap bahwa selain Gusti Allah niku ya ihtikor, remeh, atau rendah. Tetapi jangan sampai salah paham. Maksud ihtikor ini adalah menganggap bahwa yang paling agung adalah Gusti Allah. Kabeh iku yang ning alam dunia yang paling agung Gusti Allah. Tapi bukan berarti kita itu hanya sekedar menisbatkan saja, bukan berarti menyepelekan yang lain. Kalau memang menyepelekan yang lain, maka akan satu timbul pemahaman bahwa menghina nabi, menghina malaikat, dan juga menghina para ulama itu adalah hal yang tidak diperbolehkan, bahkan sampai dihukumi kafir. Maka meremehkan nabi, malaikat, tapi ada unsur niat ikhtikar. Kalau tidak niat ya tidak apa-apa. Wa qala ba'dum al-murid bi tuqi maswa ayyan taqid annahu la yadur wa la yanfu intah. Tapi ada yang mengartikan bahwa menganggap remeh Gusti Allah itu apa? Atine yakinaken bahwa ning alam dunya niku la yadurru wa la yanfa'u. Tidak ada yang bisa membahayakan dan tidak ada yang bisa manfaat. Ini perbedaan mengenai adab.
Tapi jari Imam As-Sahrawardi dalam kitab Ariful Ma'arifnya di sana dijelaskan wal adab tahdzibud dhahir wal batin. Bersihkan dohir karo bersihkan batin. Dohirnya dibersihkan, batinnya dibersihkan. Ketika manusia itu dohir batinnya sudah bersih, soro sufian maka atine bersih. Dari ahli tasawuf adiban turkang sempurna ahlaknya. Karena ahlak seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kemuliaan ahlak. Kemuliaan ahlak tidak bisa kita kumpulkan kecuali bagaimana cara memperbaiki ahlaknya. Nah, itu menurut Imam Sahrawardi. Tapi dari Imam Yusuf bin Husain adabiku yufhamu al ilmu. Wong iku ya kudu duwe ilmu. Ilmunya kudu ngaji dingin. Dan baca Qur'an ya adabe pripun banyu kudu dingin. Ada pengulon, ya kan harus perlu dingin. Adab. Andaikan kita tidak melakukan adab ya tidak dosa. Umpama maca Quran mada pengidul mada pengalor ya ora dosa ora apa. Terus wabil ilmi yasul amal, ketika ilmunya benar maka ngamalnya ya benar. Lamona isdamalakeun maka arpan oli hikmae bakawis oli hikmae maka arpan tingkatan zuhdu makom zuhud. Bakawis zuhud berarti ninggalakan dunia, lan ninggalakan dunia berarti senang akhirat. Dan tidak mungkin manusia niku langsung oleh rahmatnya Allah, tetapi tidak pernah dirinya itu adalah melalui prosedur yang ada. Dan yang jelas bahwa Kang Aran manusia niku waktunya mengenai papat dari Syekh Sayyidi Abdul Abbas Al-Murti di sana dijelaskan awqatul abdi arba'ah. Waktunya manusia ku mung 4. Ora 5. Anikmah. Siji nikmat. Wong urip iku kadang oleh nikmat. Tapi ora mungkin enak baik ora mungkin. Awan bungi ku enak baik. Pasti anak sejene. Wal baliyah dan juga ada cobaannya. Saling bersamaan. Pertama oleh nikmat. Bakal oleh nikmat jadi coba. Bakal orang oleh nikmat, orang dicoba, ya lagi taat, lagi ngibadah. Bakal lagi ngibadah orang, taat orang, dicoba orang, nikmat orang, ya berarti lagi maksiat. Di manusia itu tidak lepas dari 4 perkara. An-nikmah, wal baliyah, wa ta'at, wal maksiyah. 1, mendapatkan nikmat. Kalau tidak mendapatkan nikmat, pasti tidak lepas dari cobaan, taat, maksiat. Maka lagi puasa, lagi awan, ya lagi ibadah. Maka lagi ibadah ya berarti ya lagi kena coba. Jadi itu 4 perkara manusia tidak lepas. Kalau kita lagi enak berarti lagi nikmat. Kalau kita lagi cobaan berarti oleh baliyah. Kalau kita lagi ibadah berarti lagi taat. Kalau kita ibadah beli, dicoba beli, nikmat orang. Oh lagi maksiat baik, karena maksiat. Walillahi ta'ala alaika fi kulli waqtin min sahmun minal ubudiyah yaqtadi al-haqqu minka yukamu ar-rububiyah. Cuman strateginya, teorinya ketika orang-orang itu mendapatkan taat pasabilu suhudan liminnatin Allah oli bakal lagi nglakoni ibadah maka itu adalah peparing saking Gusti Allah. Bakal lagi ibadah ku aja ngerasa kita ku wong bener, wong bersih. Alhamdulillah kita masih oleh petunjuk saking Gusti Allah. Wa mangkana waktu al-masyur, ketika manusia itu berbuat salah, berbuat dosa, maka solusinya jalan keluarnya wujudul istighfar. Kudu jaluk ngapura nang Gusti Allah. Wa nadam, dan menyesal apa yang telah kita perbuat kesalahan tadi. Pertama, dapatkan nikmat berarti harus bersyukur bahwa itu adalah taat tadi dari Gusti Allah. Ketika mendapatkan maksiat maka harus beristighfar dan merasa menyesal. Dan ketika waktunya itu mendapatkan kenikmatan maka ya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Itu macam-macam. Ya minimal maca alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ya harus ada bukti bahwa ketika mendapatkan kenikmatan yang paman nikmati awak ngonone ibadah, nikmati dunia kudu sedekah. Soalnya Kang Aran sedekah itu bisa memutus
beberapa pintu kebelayan, cobaan belaiku kadang bisa diputus karo sedekah. Ketika zaman Nabi, kalau nggak salah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya tamu malaikat Jibril. Ada seorang pemuda. Seorang pemuda mau nikah. Lalu bukan tamunya bukan malaikat Jibril tapi malaikat Israel. Jadi malaikat Israel kun kudu sapa aja Nabi Ibrahim. Iku ya atur masyarakat. Terus harapan apa aja? Harapan nikah aja malaikat Israel. Wah, ya suki ki mati ki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lantas tidak langsung disampaikan kepada sang pemuda tadi. Tetapi seorang pemuda tiba-tiba ketika waktu malam bersedekah 70 dinar atau dirham. Karena 700.000. Pitung dina sedina dijatahe 1.000. Sabangiku 700.000. Nabi Ibrahim krungu bahwa pemuda mau lagi bengine sedekah 700.000. Pitung dirham. Ternyata Nabi Israel, malaikat Israel ini terus apa yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim, waya awan orang mati. Terus Nabi Ibrahim bertanya-tanya, ada apakah Nabi Israel, malaikat Israel kok wong mau ku beli mati? Terus takon, lagi bengine entas ngamal apa? Kula aku lagi mebengine alhamdulillah aja. Nabi Ibrahim tas sedekah ning wong kiyen 1.000 cah yatim bocah apa ning kebutuhan Islam apa 700.000. Ternyata sudah 40 tahun atau 40 tahun atau 4 tahun kemudian bertemu dengan malaikat Israel. Malaikat Israel ya orang lagi semana kaje ngomong ka bener ta beli. Prevensi jarene kaje wong kan kaje mati je bocah nom kan enggak. Iya jadi tulisannya aku tapi jar Gusti Allah ki mungkin ki membengine ki entas sedekah. Sedekah pira? Ya 700 sing 1.000 dibalas karo 10 tahun. Jadi ku umure bocah lanang mau lah ditambah 70 tahun. Itulah yang namanya sedekah bisa menolak dai kuning kon. Makanya tanda rasa ketika kita berkah nikmat di samping masalah alhamdulillah harus ada mengorbankan dalam hartanya supaya sehat. Untung-untung jakate pegawaian nolak belai dini hatine. Tapi ya semua ibadah harus dinanti karena Gusti Allah. Masalah ibadah sedekah itu bukan kadarnya yang diterima. Tidak tahu kecil ya kadang diterima, besar itu termasuknya rahasia Gusti Allah dan banyak rahasianya Gusti Allah. Pertama surat-surat ayat-ayat itu kayak ayatul mutasyabihat alif lam mim ha mim nun itu tidak ada yang mengerti karena mutasyabihat termasuk min khasiatilah atau rahasianya Gusti Allah. Terus yang kedua seperti halnya hari kiamat tidak ada yang tahu. Terus sedekah besar kecilnya tidak ada yang tahu diterimanya. Dan Lailatul Qadar pun juga jatuhnya tidak tahu apakah tanggal sekian Gusti Allah sing karena apa? Karena yang namanya rahasia Gusti Allah tidak bisa diungkapkan. Ada yang mengatakan ulama tanggal 1 sampai tanggal 30 adanya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan tanggal 30 sampai tanggal 20 sampai tanggal 30. Ada yang mengatakan tanggal 21, 23, 25 sampai 29. Itu khilaf. Tapi yang jelas di antara dalam satu bulan Ramadan turunnya Lailatul Qadar. Itu termasuk kerahasiaan Gusti Allah. Nah, seperti halnya tadi kiamat rahasiaan Gusti Allah, ayat mutasyabihat rahasiaan Gusti Allah. Dan istijabatu du'a fi kulli yaumi fi yaumil jum'ah pun juga ya jadi khilaf. Ada yang mengatakan tas asar, ada yang ngomong tas maghrib, ada yang ngomong antara khutbatain, di antara dua khutbah itu min waktil istijabati doa, termasuk waktu-waktu istijabah doa. Cuman tidak ada yang ngerti, tidak ada yang pasti, tapi ada yang mendafsir lebih condong ketika antara dua khutbah. Anak sing ngomong ya bengi itu masih khilaf. Dan semua rahasianya Gusti Allah ku akeh. Dan kenapa ada rahasianya? Ning kono ya ana manfaatnya ana hikmahe. Kang aran mati beli weruh rahasianya Gusti Allah supaya kita gelem tobat.
Sing aran sodako beli weruh gede cilike diterima supaya wong sing beli duwene ya bisa sodako. Kalau dinominalkan yang bersodako itu adalah harus orang kaya, maka orang yang miskin juga tidak ada kesempatan beramal sodako. Cuman dalam masalah itu intinya adalah kita bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat. Cuman rasa-rasa bagusnya ya lamun anu kayak enak tadi wong beli duwe sih ya. Wong beli duwe iku mancing surgane ulu. Kacau kan sing ngomong 50 tahun atau 500 tahun. Jadi wong beli duwe dingin mancing surga terus saya wong sugih. Lalu milih mono man enak tadi wong beli duwe. Sing enak iku ning dunyane dadi wong sugih dihisabe dadi wong larat. Ning dunyane sugih ditakoni nang malaikate dadi wong larat. Tapi bisa beli kayak yang kono ini. Fa muqtadul haqqi min wujudul istighfar wa farhul qalbi billah, dan rasa bersyukur pada Allah hatinya senang. Alhamdulillah ya Allah kita lepas dari masalah. Alhamdulillah kita itu sudah mendapatkan kepengenannya kita. Hatinya senengnya bahwa iki adalah pertolongan saking Gusti Allah. Wa mangkana waktu al-baliyah, dan ketika kita mendapatkan cobaan-cobaan itu, anak cobaan beli duwe, anak cobaan sugi, anak cobaan waras, anak cobaan gering, itu cobaan kabeh. Warasnya cobaan, geringnya cobaan. Dari wong sugi ya cobaan, dari wong beli duwe ya cobaan. Ketika mendapatkan cobaan, fasabiluhu arido bil qaddo. Solusinya ridho ning Gusti Allah terhadap kodone atau pestine Gusti Allah, ya Allah kudune kayang kene bahwa ini adalah sudah wis qada dan qadare Gusti Allah. Kita mendapatkan kearan cobaan itu ya macam-macam. Cuman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Gusti Allah itu tidak mungkin akan mempersulit manusia. Jadi kadang manusia itu coba nang Gusti Allah tergantung manusiane. Orang mungkin antara manusia mau iku lebih gede cobanya daripada kekuatannya. Wasobri karena waktu anikmah fasabila syukru wasobri, dan juga di samping kita mendapatkan belai, di samping kita itu wasobri dan sabar. Sedikit-sedikit lama-lama solusinya akan hilang. Wa fil hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa farul qalbi lah wa man kana ma'al baliyah fasabil arido bil qada was sabri man ato fasakar man utiya fasakar. Barang siapa yang dikasih oleh Allah yang kudu bersyukur. Orang yang dicoba harus bersabar, orang yang mendapatkan keaniayaan harus menjadi orang yang pengampun, orang yang didolimi dan juga harus bisa mengampuni yang lain. Lalu kanjeng Nabi diam. Maksudnya bagaimana sih kanjeng kok menang baik? Alhamdulillah wong maiku adalah termasuk al-amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Kok besok wong sing kaya kono iku aman ning akhirat oleh hidayah ning dunyane. Nah ini bahwa yang namanya adab itu sebagaimana Nabi Yakub. Nabi Yakub itu salah satu nabi yang bukan Ayub. Nabi Ayub itu salah satu nabi yang banyak cobaannya. Ketika beliau niku berdoa kepada Allah, Ani masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Itu mengungkapkan rasa kesedihan, prihatin dan kesakitan. Bahasanya ini Ani masaniyad duru wa anta arhamur rahimin, ya Allah. Kula niki lagi blenak Gusti. Panjenengan kan maha melas asih. Arhamur rahimin, zat yang paling kasih sayang di antara yang penyayang. Bahasanya itu saya terkena keprihatinan. Tapi bukan bahasanya Nabi Ayub itu walam yakul anni masana duru warhamni, ya Allah saya lagi blenak melasanaku aja Gusti beli kayak yang konon bahasanya rada-rada maksa ki tingkatannya Nabi dedongane gak rada diatur, ya Allah kula lagi blenak panjenengan kan maha melas ku kayak yang konon saya jenli bahasa, ya Allah kula lagi blenak melasanaku aja Gusti. Ari sing nomor loro mah rada-rada ya rada kasar.
Tapi hari pertama mah halus. Ya Allah kula lagi benak. Panjenengan kan Arhamur Rahimi, Maha melas ning kula. Tapi yang kedua, ya Allah kula lagi ruwet ngampret. Canggah melasana reang je Gusti. Nah iki beli kayang konon karena apa? Karena li'annau khiftu adabil khattab, karena Kang Aran Nabi Ayub itu selalu menjaga etika kepada siapa beliau berbicara. Makanya sing aran donga gak tetap harus ada proses. Nabi kadang donganya setitik. Nabi ku kadang donga tapi diijabah. Bagaimana dalam tafsir Jalalain itu Nabi hari donga setitik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus mana yakin Rabbi anni masanaduru wa anta arhamur rahimi. Jadi kalau bisa kita itu selalu menjaga, jadi dengan perasaan, dengan hati, jangan sekali-kali ya tetap ada paksaan pengen diijabah cuman bahasanya diatur. Itulah perbedaannya. Orang karo sewot jaluk jeung pangeran ja karo sewot ya sing alus juga pirang-pirang ya Allah pengen kawin ki jarang mah Gusti gak berarti kena. Wah ya repot ya kayak sing pengen kawin ku dheweke bae. Masih akeh jutaan manusia masih jomblo-jomblo. Makanya ya siapa yang rada-rada melu sing enak kan ngoten ya melu para wali, para nabi cara berdoaan bukat be diijabah. Ngoten meningkin ning bulan puasa. Dan juga bahwa Kang Aran ngaji niku ya tidak sekedar itu saja, melainkan harus memahami terhadap kitab-kitab atau sunnah dan juga daunnya para ulama. Karena semua yang namanya ilmu itu berawal dari Alkitab was sunnah, sehingga bahwa ada sebagian ulama mengatakan man lam yahfad hafidu yahfadu man lam yahfad al-Qur'ana walam yaktub al-hadith la yuktada fi hadzal amri. Dalam masalah ini orang-orang yang tidak hafal Al-Qur'an, tidak mau menulis atau memiliki kitab al-hadis, maka sebaiknya tidak boleh diikuti. Dan itu adalah dalane Abil Qasim Al-Junaidi, tapi secara al-muqayyim, secara lurus ya, secara tegas. Orang-orang yang man lam yahfad al-Qur'an wa lam yaktub al-hadits la yuktada bi fi hadzal amr. Li'anna ilmina muqayyadun bil kitab was-sunnah, karena ilmu kita itu tidak lepas dari kitab Al-Qur'an, kitab al-hadis, dan juga ditambah ijma' dan qiyas, melu manut taklid dumateng para ulama. Jadi pada kesimpulannya yang namanya ibadah sunnah niku dilakoni oleh pahala, dilakoni orang oleh dosa. Tetapi apa fungsinya melakukan sunnah? Karena Kang Aran sunnah iku kanggo nambel perkara sing wajib. Apa saja bentuknya? Sunnah di antara ibadah yang paling baik, ibadah wajib adalah sholat. Di antara ibadah yang paling baik di antara barang sunnah ya adalah ya sholat sunnah ngoten. Sehingga menjadi di samping awaknya tenang, hatinya pun juga bersih. Karena apa? Karena bisa mengantarkan terhadap sirril qulub, hatinya apa? Nurul qulub, artinya itu mendapatkan cahaya. Minha qul basil as-sufi man safa qalbu lillahi ta'ala wa minha qala Umar, dan seterusnya. Itu masih banyak kali tentang prinsip-prinsip dari ulama-ulama yang mengatakan mengenai arti dari anjuran untuk melaksanakan ibadah sunnah. Jadi ditegaskan lagi di antara ulama fikih, ibadah yang paling bagus ibadah sunnah itu adalah sholat. Ibadah yang paling baik di antara ibadah wajib adalah sholat. Cuman jangan sampai tertipu jari Imam Al-Ghazali. Ibadah wajib dilakoni, sunnah ya dilakon aja sampai puasa Senin Kemis mah kuat supaya laris, supaya payu. Giliran puasa Ramadan beli kuat. Giliran sembahyang tahajud mah kuat karena pengen urusannya rezeki,
maka urusannya sembahyang wajib ende-endane beli kelingan ya aja iku arane tertipu. Karena apa? Harus nikmat kita beribadah wajib harus bisa mengalahkan ibadah sunnah. Kita melaksanakan puasa wajib harus lebih nikmat dibandingkan ibadah sunnah. Itulah mengenai masalah meneruskan wasiat-wasiat para ulama. Dan ada satu pertanyaan yang mengatakan bahwa dalam puasa maka ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal apa aslamu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya karena yang namanya orang berpuasa harus iman. Dari manusia dengan mukmin itu lebih umum manusia. Kalau mukmin itu lebih konkret ya apa? Terbatas. Tapi kalau manusia itu ada orang kafir, ada orang muslim, ada tidak punya Tuhan pun juga ada dari manusia. Ana sing wala-wala ya ana manusia wala-wala. Wala sholata, wala zakata, wala puasa. Nah iki sehingga makanya ya ayyuhalladzina amanu, sehingga puasaku sing gelem puasa ya wong sing iman bah. Sing beliman ya mangsa. Ngadeni tem. Berarti jika mau kita beli puasa beli iman ya iya. Tapi jika kita iman, imannya tipis, yang sehingga iman mau itu karena setitik kalah, hampir hilang be. Karena apa? Karena beli gelem ngelakoni anjuran be. Syaratnya puasa kudu iman. Ya iladina amanu, man soma imanat. Waktu saban gufilumat taqaddama min dzanbi. Wayanu je beli puasa. Padahal perlu. Puasa itu hukumnya wajib ya berarti ning konone mukmin sing badek tapi durung sampai tingkatan kafir ngoten durung sampai tingkatan kufur dan akhirnya bagaimanakah maka ya ayyuhalladzina amanu. Nah secara bahasanya itu puasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman bukan untuk yang lainnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Iya dari Pak Hadi apakah doa lalu dikabul. Iya, wis ngoten. Kalau dimana dari berarti yang ketika sudah ada suci maksudnya wudu, ketika bersentuhan karo mantu atau apa saja yang membatalkan wudu. Apa saja batal wudu ya? Ud'uni fastajib lakum. Doalah kepadaku maka kalian akan dikabul. Doa itu ya kabeh dikabul. Ada yang mengatakan bahwa orang dikabule manusia itu ya termasuk ya dikabul doa. Nah adapun nanti doa itu ada kenapa tidak instan? Ya satu secara sejarah saja bahwa nah anane dunia kan digayakakennya orang langsung bertahap. Orang langsung dadi dunia, karena sing ngatakan 6 dina, terus gaweane Gusti Allah berarti ning dunia itu bertahap. Nah, adapun kita tidak sampai maka ya kelak di akhirat doan. Kabeh dongane wong iman wong muslim iku diterima. Bisa kalau tidak di dalam dunia pasti di akhirat. Makanya niat yang ibadah doa itu diniatin ibadah. Jadi aja bosan-bosan. Apa saja bentuknya. Yang penting ibadah mau jaluk selamat dunia akhirat walaupun dengan bahasa Jawa aja pernah jawab apa-apa rontok ya Allah ya iso ngatine bae mbak buktine pirang-pirang sing beli ngerti bahasa Arab buktine pirang-pirang sing beli apal ya wis bahasa Jawa selamat selamat ya Rabbi salim ya Rasul jalan ya selamat ya ora apa-apa lumayan gelem dedonga intinya lagi donga karo Gusti Allah. Adapun batale wudu ya akeh ya diantaranya iltimas dengan sesama muhrim dan adapun nanti mantu ku ora batal. Karena apa? Karena ning konone ana sing haram takbid wa haram gairu takbid. Bakal haram takbid itu haram selawase. Kayak dene mantu itu bagian wis Maria tetap langka encak mantu ku langka encak mertua ku langka wis pirang puluh tahun ketemu maning karo mertuane waya salaman diambung
karena hukumnya iku wis dadi wong tuane dewek sehingga ya ora oli ngawin anaknya ngawin mertuane ku ya bloli. Terus sejen karo haram geru takbid. Haramnya tidak selamanya. Kayak dene adik ipar, kakang ipar. Iku kakang ipar ya batal. Kenapa? Kalau nanti istrinya itu dicerai, maka bisa istilah turun keranjang. Karo adine karena karo kakange, makanya adik ipar kakang ipar iku hukumnya batal. Sesuatu yang boleh dinikah maka itu adalah hukumnya batal ketika bersentuhan. Tetapi kalau memang tidak boleh dinikah maka tidak batal. Kayak wong tuane dewek, mbok tua, sembo, buyut iku ya beli batal. Karena apa tidak boleh nikah? Adik kandung itu karena tidak boleh dinikah. Seseorang yang tidak boleh dinikah maka kalau tidak boleh dinikah hukumnya batal. Kalau tidak boleh dinikah hukumnya tidak batal. Tetapi kalau boleh dinikah hukumnya batal. Kayak tunggal putu, itu oli dikawin, oli dinikah. Tunggal putu, tunggal buyut. Maka ketika bersentuhan ya batal. Tujuh karo adik, ya adik gak adik kandung apa adik apa? Bakal adik kandung ya berarti ya beli batal. Tapi lah mau tunggal putu hukumnya batal indah syafi'i. Boten karena harome ditakbid. Encak mertua kulangka. Makanya aja ngomong-ngomong encak mertua. Iku karena hukumnya ora batal selawase. Ngoten nggih? Iya. Dari Siti Nur Halimah di Hongkong. Saya mau bertanya bagaimana tata cara menjamak sholat antara jamak takhir dan jamak takim dan berapa jumlah rakaatnya. Yang boleh dijama, yang tidak boleh dijama itu subuh. Tidak boleh dijama adalah sholat subuh. Atau dikosor ora oleh subuh ku dikosor ku loro dadi rentek. Jadi kan telu dadi loro, papat dadi loro wae subuh loro ya pragat kono hilang pisan. Itu yang kosor. Terus posisi jama itu harus ada waktu dan juga perjalanannya yang 80 kilo. Kalau di Indonesia ya tentunya Indramayu, Surabaya, Jakarta itu boleh dijamah atau dikosor. Nah, itu syaratnya kosor kalau dan juga jamalan kosor. Tapi prosesnya duhur ning asar, sholat duhur dilakukan ning sholat asar. Sholat duhur dilaksanakan pada sholat asar, berarti ya kudu niatnya ning waktu duhur kita harapan jamak sholat duhur takdilah ning waktu asar. Usolli fardhu duhri jam'a takhirin arba'a rakaatin lamun beli di kosor. Arba'a rakaatin mustaqbil kiblati ada alillah ta'ala Allahu akbar. Maksudnya mah posisinya iki usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbil kiblati jam'a takhirin lillahi ta'ala. Didelah mawon waktuna sing mone duhur didelah ning waktu asar. Niat dulu waktu duhure. Waktu duhur bisa ancang-ancang kon. Bisa ancang-ancang kita arep salatnya katak dilah ning waktu asar. Tapi syaratnya harus 80 kilo, tidak boleh kurang, kalau lebih boleh. Nah, sekarang kita punya logika dan juga apa ya? Dalam kecamatan itu bagaimana aja Pak aja kalau singkene mau rancahan. Sing rancahan aja emang gabus. Sing gabus dia emang suka melang mau argolis balik mana. Kayaknya dia mau muter-muter pintu lu aja Pak. Luwi aja 20 kilo. Ya tetap tidak boleh. Karena sing dimaksud itu bukan utaranya, tapi jarak jauhnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dulu kan tidak ada kapal terbang, belum ada kendaraan. Ya mungkin dari sini Indramayu Surabaya 80 kilo bisa mencapai waktu yang begitu lama. Tapi kalau pakai kapal terbang dia kan cepet. Apakah masih boleh untuk menjamah? Sebagian ulama yang masih boleh. Arane Madinatul Masyaqqah masih tetap karena ada posisi masyaqqah keberatan dan juga rasa-rasa berat sing aran wong lelunganku supaya minal adab. Jadi setengah daripada siksaan itu wong memangkatan. Makanya oli rukhsah
oleh dispensasi ketika sholat boleh dijamak dan juga boleh dikosor. Puasa boleh buka, tapi itu berarti puasanya mau entas buka sekedar untuk menguatkan perjalanan saja aja, entah soya di tengah-tengah jalan kayak buka yang ngopi yang ngudut ya pop mie apa pragat taskun rujak dan seterusnya pragat untuk dagang ya duduk yang kono oleh buka puasa waktu perjalanan hanya sekedar untuk menguatkan perjalanan kita orang lintas memangan kinapa tukang geblok apa di pangani ora bisa. Itulah daripada jama itu bagaimana kalau satu harus 80 kilo dan yang kedua kudu niat lamun jama takhir cing kawit duhur didelaning asar. Terus dilakukan apa balapan asar dingin ta harapan duhur dingin. Ngoten. Cukup ya. Moga-moga musyawarah kali ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan untuk kita semua yang hadir dan juga yang menyaksikan. Moga-moga oleh manfaat dan oleh ridho Gusti Allah barokah kitab niki ala kuliniyah wa ala sholih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina